wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah Eka Putri dari Universitas Nasional Fakultas Kesehatan. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan terhadap remaja untuk memenuhi mata kuliah praktek profesionalisme bidan. Nah, kali ini saya akan melakukan penyuluhan pada remaja dengan judul Dismenor. Untuk kali ini saya akan melakukan pada remaja di Kebun Kelapa, Ciampel, Karawang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya. Perkenalkan, saya Hasanah Eka Putri dari Universitas Nasional. Izin memberikan penyuluhan sedikit tentang gangguan menstruasi atau biasa disebut dismenor. Sebelumnya ada yang tahu dismenor itu apa? Belum? Ya, dismenor itu terjadi pada saat menstruasi ya. Menstruasi itu terjadi di usia 8 tahun atau sampai 16 tahun. Di sini yang paling cepat menstruasi usia berapa? Neng? Umur? 14 tahun baru mens. Enggak, Pertama kali mens usia 12 berapa? 13. Ya, di sini minimal usia 8 tahun ya, atau ada juga yang sebelum 8 tahun sudah terjadi mens. Di sini minimal 8 sampai 16 tahun. Dalam keadaan normal, masa reproduksi dimulai ketika sudah terjadi pengeluaran sel telur yang matang atau ovulasi pada siklus menstruasi gitu ya. Nah, siklus menstruasi normalnya itu 28 hari sampai dengan 35 hari. Itu normalnya. Kalau misalkan kurang dari 28 hari ataupun lebih dari 35 hari, itu patut dicurigai atau harus diperiksakan karena normalnya di rentang 28 hari sampai dengan 35 hari ya. Terus untuk fase-fasenya itu, yang pertama ada fase folikel. Fase folikel itu pada siklus menstruasi adanya hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin. Udah dipelajari sebelumnya tentang hormon? Belum ya? Oke. Di siklus menstruasi itu ada hormon-hormon, yaitu ada gonadotropin, FSH atau follicle stimulasi hormon atau hormon pemicu pertumbuhan folikel. Yang kedua ada fase estrus, yaitu kenaikan estrogen. Tahu hormon estrogen? Pernah dengar? Pernah ya. Kenaikan estrogen digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan dan merangsang terjadinya pembelahan sel endometrium uterus. Uterus itu rahim. Bahasa kitanya, bahasa kesehatan itu uterus. Kalau bahasa awam itu adalah rahim gitu ya. Ada fase luteal dan fase menstruasi. Nah, pada saat menstruasi biasanya ada yang merasakan nyeri pada saat pertama kali menstruasi. Pas pada saat menstruasi ada yang suka ngerasa nggak? Aduh nyeri gitu, pernah ngerasa ya? Biasanya itu sebelum atau saat sedang terjadinya mens. Biasanya sehari 2 hari pada mens pertama. Nah, itu dinamakan dismenor. Ada juga yang bilang itu IMS PMS. Ya. Nah, PMS itu kurang tepat ya penyebutannya ya. Kalau PMS itu biasanya penyakit menular seksual gitu, beda. Kalau nyeri head namanya dismenor. Jadi jangan sampai salah kata lagi. Kalau misalkan ada yang mengerti, aduh saya lagi PMS nih. PMS menular seksual maksudnya, oh berarti kan sudah berhubungan ya. Oh, berarti kan punya penyakit seksual dah. Nah, itu ya. Jadi jangan salah kata lagi. Bahasanya, aduh saya lagi dismenor nih. Itu artinya nyeri head, gitu ya. Dismenor itu dibagi menjadi 3, ada ringan, sedang, dan berat. Ringan, kalau misalkan kita ngerasanya, ya udahlah gitu kan. Nyeri nih, tapi kita masih bisa jalan-jalan, masih bisa ke sekolah, masih bisa main, itu ringan. Terus ada sedang. Kalau sedang itu kita merasa
perlu istirahat, perlu minum obat, dan dikatakan berat kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma bisanya tiduran, terus juga ngerasa kayak leng pusing gitu, benar-benar nggak kuat. Kalau misalkan bahkan bisa sampai ke pingsan, itu dikatakan berat ya. Nah, kalau yang dysmenorrhea itu dibagi juga ada primer dan sekunder. Yang kayak tadi, yang primer itu terjadi pada saat 48 hingga 72 jam, itu dikatakan primer. Dikatakan sekunder kalau lebih dari 72 jam, itu ya. Terus juga ada kelainan anatomis, misalkan kayak adanya kista atau adanya mignon, terus adanya peradangan peradangan di rahim. Nah, itu nyerinya atau endometritis itu nyerinya hampir sama kayak kita nyeri perut, nyeri head gitu, hampir sama. Jadi kalau misal banyak kasus pada saat head itu suka nyeri gitu, yang mikirnya ya paling cuma dysmenorrhea biasa. Pada saat di USG ternyata radang panggul atau di rahimnya ada peradangan. Nah, kalau yang terjadi endometriosis atau radang panggul atau di rahimnya terjadi peradangan, itu kemungkinan sulit hamil gitu. Jadi yang sering nyeri head itu harus diperiksakan kalau terlalu sering. Kalau misalkan sudah menikah, sudah punya anak, masih nyeri juga harus diperiksakan kayak gitu ya. Yang kedua itu, jadi jangan dianggap sepele nyeri head ya. Kalau misalkan merasa nyeri headnya parah banget nih, benar-benar kok tiap head saya nyeri ya diperiksain, lebih baik diperiksakan kita USG sama dokter kandungan. Apakah nyeri headnya hanya nyeri head biasa karena peluruhan sel di rahim, atau memang ada peradangan. Kalau ada peradangan itu ya harus diobati gitu kan kalau sudah menikah. Nah, yang kita takutin adalah pada saat setelah menikah gitu, karena kalau yang ada peradangan panggul ya itu sulit hamil kan. Kadang ada yang sudah menikah pengen cepat punya anak kayak gitu kan. Nah, itu yang harus dikhawatirkan ya. Terus yang primer itu usianya itu biasanya terjadi di usia 15 sampai 25 tahun. Kalau sekunder itu lebih dari 25 tahun ya. Faktor yang terjadinya dysmenorrhea, pertama menarche atau head pertama. Terus usianya pas pada saat head pertama kurang dari 12 tahun. Terus wanita yang belum pernah melahirkan anak hidup. Kalau misalkan keguguran, bisa nggak jadi nyeri head lagi? Bisa, karena belum melahirkan anak hidup. Dikatakan tidak terjadinya lagi kalau sudah melahirkan anak hidup. Baik, nah udah kemungkinan tidak terjadi nyeri head. Kalau misalkan terjadi nyeri head itu harus dipisahkan, berarti ada sesuatu di rahimnya gitu ya. Terus darah headnya panjang atau sebelumnya telat head, itu bisa terjadi nyeri head pada saat siklus yang akan datang. Perokok juga jelas ya, karena mempengaruhi hormon estrogen. Merokok, minum alkohol ya, sama obesitas, dan ada riwayat penyakit keluarga atau riwayat nyeri head pada keluarga. Pencegahannya, jangan stres, istirahat yang cukup, pola makan yang teratur. Terus kalau misalkan nyeri ya minum obat anti nyeri. Terus hindari konsumsi alkohol, rokok, dan kopi. Lalu kalau misalkan nyeri ya bisa dengan terapi pakai bantal panas di sekitar punggung bawah, dan minum air hangat ya. Itu aja. Ada yang mau ditanyain? Mangga. Biasanya kan kalau remaja itu kan banyak banget ya permasalahan seputar head. Saya kok belum head, saya kok nyeri head gitu. Terus kok saya headnya kurang dari 7 hari sih gitu. Ada yang mau ditanya nggak seputar kayak gitu tentang head? Apa nggak? Ada kan suka lihat ya teman
perasaan headnya itu sering banget gitu, sebulan sampai 3 kali gitu. Itu kenapa ya? Nah, kalau itu berarti itu sudah ke arah penyakit gitu kan ya. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau misalkan itu dalam normalnya itu siklusnya kayak tadi yang dijelasin ya. Siklusnya itu 28 hari sampai dengan 35 hari. Kalau dalam satu bulan itu 3 kali, berarti kan siklusnya kurang dari 28 hari. Berarti ada sesuatu nih, entah pendarahan, entah ada miom, atau ada kista, atau memang bisa dikatakan memang pendarahan berlebih atau head yang berlebih, itu ada juga penyakit itu gitu kan. Jadi kalau itu harus diperiksain, harus di USG. Jadi harus ke dokter obgyn itu mah, atau dokter kandungan. Bukan berarti kita ke dokter kandungan kita hamil, enggak. Kita ke dokter kandungan tuh banyak, mau remaja, mau pranikah atau sebelum nikah, saat setelah nikah, atau pada saat masa mau menjelang menopause, kita butuh dokter kandungan. Berarti USG bukan berarti artinya hamil, enggak. USG banyak bermacam-macam gitu ya. Nah kayak tadi kasus teman itu harus diperiksain, itu harus warning ya istilahnya. Berarti kan nggak normal, karena yang udah tahu kan normalnya itu 28 sampai dengan 35. Kalau kurang dari 28, berarti itu tanda kutip ada masalah nggak nih. Kalau misalkan cuma terjadi sekali atau 2 kali, itu nggak masalah. Nah misalkan bulan ini kurang dari 28 hari nih, bulan depan masih kurang dari 28 hari, oh berarti stres apa enggak nih kira-kira nih gitu kan. Kalau misalkan kok saya dalam lebih dari 3 bulan siklus saya kayak gitu terus gitu kan, dalam sebulan sampai 3 kali, nah itu berarti bukan faktor stres, bukan faktor makanan, bukan faktor pola hidup, berarti itu ada sesuatu di rahimnya, itu harus diperiksa. Sama halnya juga orang wanita yang headnya lebih dari 35 hari atau bahkan sampai ada yang 40, 75 atau 2 bulan atau 3 bulan sekali baru head, ada juga kayak gitu. Nah itu juga harus diperiksain, itu tandanya berarti itu sudah tidak normal gitu ya. Nah biar kenapa sih harus diperiksa ya, biar kita tahu, jadi pencegahannya lebih awal. Karena kalau kayak gitu khawatirnya nanti pada saat sudah terlambat semuanya ya, nanti hal yang tidak diinginkan seperti operasi atau pengangkatan sesuatu itu yang kita khawatirkan. Kalau misalkan dari awal kita sudah screening, sudah diperiksain, kan jadi pengobatannya lebih enak gitu, pencegahannya lebih enak. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu seperti kayak gitu, dah mending langsung periksain, nggak usah ditunda-tunda lagi, karena itu mah sudah pasti tidak normal gitu ya. Karena itu pasti ada pendarahan, pasti juga HB-nya pasti turun. Karena apa? Banyak darah yang keluar, HB turun, nanti apa? Pucat lima jadi lemah, letih, lesu, lunglai gitu kan, kemana-mana. Jadi kita nggak pucat banget, karena ya memang dalam 1 bulan aja sampai 3 kali lihatnya, darahnya banyak, berarti itu udah nggak normal gitu ya. Ada yang mau ditanyain apa? Kalau headnya nggak teratur itu gimana? Itu sama kayak tadi, pokoknya patokan kita adalah siklus headnya itu 28 sampai dengan 35 hari. Kalau kurang dari 28 berarti tidak normal, lebih dari 35 berarti tidak normal. Tapi kalau misalkan nih dalam 3 bulan atau 2 bulan karena faktor stres, kecapean, itu nggak masalah, biasanya normal lagi. Tapi kalau misalkan berturut-turut seperti itu, memang sudah terjadinya kebiasaan, tidak teratur, itu harus diperiksain. Yang kita nggak inginkan, kayak tadi dijelasin, takutnya ada radang kah, atau memang hormonnya bermasalah, kayak gitu ya. Kalau misalkan dalam 28 sampai dengan 35 hari terus headnya cuma sampai 5 hari, itu masih normal ya. Jadi jumlah head yang normal pada saat head itu minimal 3 hari, maksimal 7 hari gitu. Jadi kalau headnya masih di hari 4 hari head, itu masih normal. Kalau 2 hari head, itu dipertanyakan dulu, takutnya ada apa-apa juga, karena normalnya adalah 3
3 sampai 7 hari masa keluar darah gitu kan ya. Nah kalau misalkan pada hari ke-7 masih coklat-coklat, 8 masih coklat-coklat, ngepret-ngepret itu nggak apa-apa, nggak masalah kalau ngepret-ngepret gitu kan. Tapi kalau misalkan pada saat hari kedua tiba-tiba coklat, hari ketiga bersih, itu apa? Normal nggak? Nah ya, nah kalau misalkan itu kan berarti cuma 2 hari ya headnya ya, kan minimal 3 hari, jadi minimal di hari ketiga itu ngeplek itu 3 sampai 7. Kalau misalkan di hari kedua ngeplek, di hari ketiga bersih, oke lah, bulan ini nggak apa-apa. Coba nanti lihat bulan depan masih juga kayak gitu, oh ya berarti ini ada sesuatu. Ada juga yang sampai 10 hari masih head, masih keluar darah, itu juga dipertanyakan gitu ya, apakah ada sesuatu. Misalkan kalau belum nikah kok bisa gitu kan, banyak banget darahnya, berarti takutnya ada kista di dalam rahimnya, takutnya ada tumor dalam rahimnya kayak gitu. Kalau sudah nikah berdarah kayak gitu, apakah keguguran ataukah apa gitu kan, jadi harus diperiksain ya seputar head kayak gitu. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan kalian ingin memperiksakan diri atau pengen USG, karena USG bukan berarti hamil kayak gitu. Ada lagi mau ditanyain? Sudah cukup ya. Ya udah, gitu aja untuk hari ini. Kalau misalkan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.